Saya pikir tidak ada dari kita yang tidak pernah merasa dikecewakan atau membuat kecewa. Karena ya kita manusia biasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus move on. Andai kata kita dikecewakan, seberapapun banyak air mata yang kita habiskan dengan menangis, seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengeluh, ya tidak akan merubah apa-apa. Kita toh tidak punya kemampuan untuk memutarbalikkan waktu. Atau ketika kita yang nyatanya membuat kecewa, kita tidak bisa membalikkan waktu untuk merubah keadaan, tapi yang kita bisa memastikan ke depan kita tidak membuat kecewa lagi. Ya pada akhirnya sama, kita harus move on, berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain, supaya pada akhirnya kita berharap kita tidak dikecewakan. So, move on. Gini, kamu harus tahu kalau ada makhluk di dunia ini yang kayak gini. Tentu kita sebagai manusia pernah banyak melakukan kesalahan, kita pernah ada di masa-masa yang jelek, kita toh bukan orang yang selalu baik. Dan pada masa itu, makhluk-makhluk ini mencibir, menjelekkan, menyampahkan, kadang-kadang mengutuki kita. Nah, pada saat kita mau belajar menjadi baik, mau berbenah diri, mau memperbaiki diri, ada lagi makhluk yang seperti ini yang bilang bacot lah, munafik lah, soalim lah, dan sebagainya. Makhluk kayak gini teman-teman, cocoknya ya udah dibiarin aja, nggak usah dihirauin lah, nggak penting juga mereka, nggak kasih makan kita juga gitu. Kita baik atau buruk, kita bagus atau jelek, mereka akan selalu ada, karena memang pengennya mereka kita hidup di ekspektasi mereka, di apa yang mereka pikirkan, mau bagus mau jelek. Kalau kita nggak sesuai pemikiran mereka, ya tetap aja dicibir, tetap aja dibilangin, tetap aja dijelekin. So saya mau bilang, kalau ketemu makhluk-makhluk yang kayak gini, abaikan saja, lanjutkan berbenahmu, lanjutkan prosesmu. Karena ya saya yakin setiap manusia pasti pernah ada di masa-masa yang tidak baik, dan ketika kita belajar menjadi baik, kita mau memperbaiki diri lagi, pasti ada saja tantangan. Jadi anggap saja makhluk-makhluk seperti itu ingin lalu yang nggak penting, dan pengennya mereka kita nggak baik, pengennya mereka kita sesuai dengan harapan mereka. So hiduplah sesuai dengan apa yang kamu perlukan, hiduplah sesuai dengan jalan ceritamu sendiri, dan pastikan untuk selalu berbenah diri walaupun kita tidak selalu menjadi orang yang baik-baik saja. Jangan lupa itu. Dalam bekerja atau dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak ada yang terlalu sempurna ataupun tidak ada yang terlalu buruk. Yang ada adalah momen ketika semua terlihat sempurna dan momen ketika semua terlihat buruk. Yang perlu kita lakukan adalah mengelola momennya. Bagaimana kita menanggapinya saat semua momen terlihat sempurna, bagaimana kita mengelola momen saat semua terlihat buruk. Saat semua terlihat sempurna, yang kita lakukan adalah bersyukur, menikmati hasil pekerjaan kita, dan tentunya terus-menerus melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan. Saat ketika terlihat buruk, yang harus kita lakukan justru bukan menghujat atau justru menghina tempat pekerjaan kita dan apa yang kita lakukan. Yang perlu kita lakukan justru adalah bagaimana kita mengevaluasi diri sehingga semua bisa kembali menjadi baik. Semua bergantung pada bagaimana kita mengelola momen, entah itu saat semua terlihat sempurna ataupun saat semua terlihat buruk. So, keep on moving. Kadang kita itu aneh sebagai manusia. Kita mau dinilai atas kesalahan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, atau hal yang salah yang kita lakukan dari niatnya. Tapi kadang kita justru menilai orang di luar diri kita itu atas tindakannya. Sebagai manusia, kita harus konsisten. Ketika kita menilai sesuatu itu berdasarkan niatnya, baik apa yang kita lakukan ataupun yang orang lakukan, kita harus tinjau dari niatnya. Misal, dia melakukan sesuatu yang salah pada akhirnya, tapi
kita tidak boleh langsung menilai salahnya, tapi kenapa dia salah, apa niatan dia yang salah. Nah, namun nyatanya kadang-kadang ketika kita yang melakukan kesalahan, sebagai bentuk pembelaan kita ingin dilihat dari niatnya. Tapi ketika orang yang melakukan kesalahan, kita menjustifikasi dari perbuatannya. Jadi saran saya buat kita semua, ayolah konsisten. Kita nilai diri kita dari niatnya, begitu juga ke orang lain. Kita harus menilai apa yang dia lakukan secara menyeluruh dari niatnya seperti apa, dan justru jika ada sesuatu yang memungkinkan kita bantu sesuai dengan kemampuan yang kita punya. So, ayo kita sama-sama terus menjadi lebih positif. Halo teman-teman, orang di dunia kerja itu sekarang banyak yang suka ngerasa ada bagusnya kalau dia ngerasa selalu kurang, padahal sebetulnya dia itu sudah bagus. Kalau dikelola dengan baik dan tidak berlebihan, itu justru akan membuat dia selalu berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih inovatif. Yang uniknya sekarang itu kebanyakan yang sebetulnya dia itu biasa-biasa saja tapi sudah merasa bagus, seolah-olah di dunia itu semuanya hanya dia, apalagi di jabatan yang menengah ke atas, yang bosi dan sebagainya. Nah, kemana di dunia ini kita nggak sendiri, banyak sekali orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menjadi apa-apa tanpa orang-orang di sekitar kita yang mensupport kita, yang membantu kita. So, yang baik menurut saya adalah ketika kita ada di posisi tertentu, kita nggak merasa bagus. Kalaupun ya sudah bagus misalnya, tetapi kita terus mau menerima kritik, menerima saran, mengevaluasi diri. Dan buat yang tadi, yang saya maksud, yang bosi itu masih banyak yang bisa kita pelajari, dan pasti banyak yang lebih baik dari kita. So, pergunakan kewenangan kekuasaan yang kamu punya bukan untuk bosi, tapi dipergunakan untuk hal yang baik, untuk membantu sekitar dan juga untuk berkembang menjadi lebih baik.